Pukul 6 pagi, suami saya mengirim koper berisi seluruh pakaian saya ke depan kamar rawat ayah saya di rumah sakit. Di dalamnya ada secari kertas, tulisannya dingin, tanpa satupun kata sayang. Pergi, jangan pernah kembali. Saat itu, ayah saya baru saja siuman dari koma karena stroke. Tangan beliau masih dipenuhi selang infus. Dan saya, anak perempuan satu-satunya, berdiri di lorong itu, memegang koper yang tidak pernah saya kemas. Damar pikir dia sedang membuang saya seperti membuang barang bekas. Dia lupa satu hal, rumah yang dia banggakan itu, mobil yang dia pakai menjemput perempuan lain itu. Bahkan tanda tangan yang dia palsukan untuk berutang miliaran ke rentenir. Semuanya melewati satu meja. Meja saya, karena saya kepala akuntan dan saya menyimpan setiap angka. Malam itu juga saya tidak menangis. Saya membuka laptop dan mulai menyusun berkas. 3 hari kemudian, di sebuah ruangan penuh orang, pria yang mengusir saya itu berlutut di kaki saya, memohon seperti orang yang akan tenggelam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Di cerita kali ini, kita akan menyaksikan bersama bagaimana seorang perempuan yang dianggap hanya mesin uang, yang diusir di saat paling rapuh dalam hidupnya, membalas semuanya dengan sangat tenang, sangat rapi, dan sama sekali tidak terduga. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan kebenaran yang tidak bisa lagi ditutupi. Jika kalian suka kisah tentang martabat yang dipulihkan, nyalakan lonceng dan temani saya sampai akhir, karena di ujung cerita ini, kalian akan mengerti kenapa orang yang menggali lubangnya sendiri akhirnya jatuh ke dalamnya. Nama saya Maharani. Tahun ini, usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan konstruksi sipil di kawasan Sudirman, Jakarta. Pekerjaan saya menuntut ketelitian yang hampir menyiksa. Setiap hari, kepala saya penuh dengan angka, pembukuan, faktur, arus kas, laporan pajak. Saya terbiasa memeriksa setiap nominal berkali-kali, karena satu koma yang salah bisa menjadi masalah besar. Tapi, seberat apapun tekanan di kantor, saya selalu berkata pada diri sendiri satu hal. Begitu saya sampai di rumah, saya bisa bernapas lega, karena saya punya keluarga untuk pulang, punya suami untuk saling bersandar. Setidaknya, itu yang dulu saya percaya. Suami saya bernama Damar, usianya 37 tahun. Jika dilihat dari luar, hampir semua orang akan memujinya. Pria yang rapi, sopan, murah senyum, dan tahu cara menyenangkan orang tua. Selama 6 tahun pernikahan kami, saya pun pernah bangga. Saya pernah merasa menjadi perempuan yang sangat beruntung. Suami saya tidak suka mabuk, tidak berjudi. Setidaknya begitu yang saya kira. Tidak pernah membentak saya di depan umum, di mata teman-teman. Kami pasangan yang serasi. Tetapi hanya orang yang tinggal di dalam rumah yang tahu kebenarannya. Ada pernikahan yang tidak hancur karena satu pertengkaran besar. Ada pernikahan yang mendingin, perlahan. Sampai 2 orang yang tidur seranjang pun terasa seperti orang asing. Sekitar setengah tahun terakhir, Damar berubah. Perubahannya tidak mendadak, tapi cukup jelas untuk saya rasakan. Dia mulai pergi pagi-pagi sekali dan pulang lewat tengah malam. Ponselnya selalu terkunci, diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Kalau ada telepon masuk, dia bangkit dan pergi ke balkon, menutup pintu kaca di belakangnya. Suatu kali, saya bertanya, sekedar bertanya. Jawabannya hanya satu kalimat pendek. Urusan kerjaan, jangan mulai berprasangka. Saya bukan tipe perempuan yang suka menginterogasi. Saya tidak mau menjadi istri yang mengorek-ngorek isi ponsel suaminya. Jadi setiap kali dada saya terasa sesak, saya menelannya. Saya menghibur diri. Mungkin dia sedang tertekan. Mungkin pria seusianya memang punya banyak beban. Sebagai istri, saya pikir tugas saya adalah lebih sabar, lebih pengertian. Saya terus berkata begitu pada diri sendiri. Sampai pagi itu tiba. Itu pagi yang sangat biasa. Saya masih ingat betul. Saya berdiri di dapur, memotong sisa daun bawang untuk ditaburkan di atas nasi goreng buatan saya. Damar duduk di meja makan,
Matanya terpaku pada layar ponsel, mengunyah tanpa benar-benar merasakan apa yang dia makan. Rumah begitu sunyi, sampai suara detak jam dinding pun terdengar jelas. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Tio, sepupu saya. Dia jarang sekali menelpon saya sepagi itu. Begitu nama Tio muncul di layar, jantung saya berdebar. Baru saja ponsel menempel di telinga. Suara panik Tio terdengar di seberang. Mbak Rani, Pak Dehardi jatuh, tidak sadar. Kami sedang bawa ke rumah sakit. Mbak harus segera pulang ke Bandung. Cepat. Pisau di tangan saya jatuh ke lantai dapur dengan bunyi berdenting. Tubuh saya kaku. Telinga saya berdenging. Saya hanya samar-samar mendengar kata-kata Tio. Ayah, di UGD. Belum tahu bagaimana. Cepat pulang. Ayah saya, Pak Hardi. Usianya 63 tahun. Seumur hidup, beliau nyaris tidak pernah sakit. Kemana-mana, masih jalan kaki. Masih mengurus kebun kecil di belakang rumah. Saya tidak pernah membayangkan akan mendengar kabar seperti ini. Saya berbalik. Suara saya bergetar. Mas, ayah masuk UGD. Saya harus pulang sekarang. Damar mengangkat kepalanya. Menatap saya hanya 2 detik. Lalu meletakkan ponselnya di meja. Saya menunggu sebuah pertanyaan. Menunggu raut khawatir. Setidaknya 1 kalimat. Ayah, kenapa? Biar saya antar. Tapi tidak ada. Dia hanya sedikit mengerutkan kening, lalu mengucapkan kalimat yang membuat tulang punggung saya terasa dingin. Ya sudah, pulang saja, cepat pulang. Lalu balik lagi. Jangan sampai mengganggu kerjaan. Saya terpaku. Saya tidak mengerti bagaimana pria yang tidur seranjang dengan saya bisa mengucapkan kalimat itu saat ayah mertuanya sedang kritis. Suaranya tidak tinggi. Justru sikap dingin dan acuh itu yang lebih menyakitkan daripada bentakan manapun. Tapi seperti biasa, saya menekan perasaan saya. Mungkin dia sedang khawatir soal pekerjaan. Mungkin cara pria menunjukkan perhatian memang berbeda. Keluarga saya sedang kalut. Saya tidak ingin menambah keributan. Saya bergegas ke kamar, memasukkan beberapa setel pakaian, pengisi daya, dan KTP dalam tas. Tangan saya gemetar sampai sulit menarik resleting dan anehnya, di saat hati saya sepanas api, saya tetap tidak lupa tugas saya. Saya kembali ke dapur, mematikan kompor, menyimpan makanan ke dalam kulkas, dan mengingatkan Damar bahwa nasi goreng dan ikan bumbu kuning ada di kulkas. Tinggal dihangatkan. Saya bahkan sempat melipat cucian kering dari semalam dan meletakkannya rapi di atas tempat tidur. Kalau saya ingat kembali sekarang, saya merasa diri saya saat itu menyedihkan sekaligus menggelikan. Ayah terbaring antara hidup dan mati, dan saya masih sibuk memastikan rumah rapi, supaya suami saya tidak kelaparan. Sebelum berangkat, saya menoleh ke pintu. Damar masih duduk di sana, menunduk menatap ponselnya. Mas, saya ke rumah sakit dulu beberapa hari. Nanti saya telepon. Dia tidak menatap saya, hanya menggumam ringan. Seolah yang baru saja pergi dari rumah bukan istrinya, melainkan seorang asisten rumah tangga yang minta izin cuti. Saya naik mobil dengan hati seberat batu. Sepanjang jalan menuju Bandung, langit kelabu. Saya memeluk tas erat-erat, bergantian menelpon siapapun yang bisa dihubungi. Tapi semua jawaban sama. Ayah masih di UGD. Mbak, pulang saja dulu. Saat mobil berhenti di lampu merah, saya melihat pantulan wajah saya di kaca jendela. Mata saya panas. Tiba-tiba, tatapan dingin Damar tadi pagi terlintas lagi. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya terlalu sensitif? Apakah karena terlalu khawatir pada ayah? Saya jadi berpikir yang tidak-tidak. Saya memaksa diri percaya semuanya akan baik-baik saja. Begitu ayah melewati masa kritis. Begitu saya kembali beberapa hari lagi, hidup akan normal seperti biasa. Tapi firasat seorang perempuan terkadang aneh. Rasa tidak nyaman itu terus menusuk, tanpa suara, tanpa bentuk. Dan saya sama sekali tidak tahu bahwa selama beberapa hari, saya sibuk di rumah sakit di belakang saya. Pernikahan 6 tahun yang tampak damai itu sedang dibongkar, batu demi batu, oleh 2 orang yang paling saya percaya. Sesampainya di rumah sakit,
Saya berlari ke depan ruang UGD. Tio dan beberapa kerabat sudah menunggu dengan wajah cemas. Ketika pintu terbuka dan saya melihat ayah terbaring di sana, matanya terpejam. Tubuhnya dipenuhi selang. Saya tidak bisa menahan tangis. Semua pikiran tentang pekerjaan, rumah, dan suami lenyap seketika. Di hadapan saya hanya ada satu hal. Ayah saya tidak boleh pergi. Ibu saya sudah lama meninggal. Sejak itu, ayah menjadi ayah sekaligus ibu bagi saya. Beliau tidak pandai merangkai kata manis, tapi seluruh hidupnya beliau abdikan untuk saya. Waktu saya kuliah di luar kota, beliau susah payah mengirimkan beras dan abon. Waktu saya menikah, beliau menabung sekuat tenaga agar saya tidak dipandang sebelah mata oleh keluarga suami. Karena itu, melihat ayah terbaring lemah seperti ini, hati saya seperti diremas. Saya nyaris tidak tidur semalaman. Saya berjaga di samping ranjang. Satu tangan menggenggam tangan ayah yang penuh urat. Tangan yang lain merapikan selimut. Takut kalau saya lengah sedikit saja, ayah akan pergi. Di tengah masa kalut itu, saya tetap menunggu telepon dari suami saya. Bagaimanapun, ayah saya adalah ayah mertuanya. Orang yang dulu menyayanginya seperti anak sendiri. Tapi sepanjang hari pertama, Damar tidak menelpon. Menjelang malam, barulah layar ponsel saya menyala. Sebuah pesan singkat. Gimana ayah? Hanya itu. Tanpa basa-basi, tanpa pertanyaan lebih lanjut, saya membacanya dengan dada sesak, tapi tetap mencoba berpikir positif. Mungkin dia sibuk. Saya membalas panjang lebar, menceritakan kondisi ayah. Kata dokter, obat-obatan yang diberikan. Pesan terkirim. Lama sekali baru terlihat tanda dibaca, lalu hening. Saya duduk termenung di dekat jendela lorong rumah sakit. Di luar, langit mulai gelap. Angin dingin berembus melewati deretan kursi tunggu dari besi. Tiba-tiba saya teringat masa awal pernikahan kami. Dulu, saat ayah hanya demam biasa saja, Damar berinisiatif membelikan obat, datang menjenguk. Duduk berjam-jam menanyakan kabar. Ayah sangat menyayanginya, selalu memuji. Damar itu baik, pendiam, tapi perhatian. Saya juga pernah percaya begitu. Saya pernah berpikir saya sudah menikahi orang yang tepat. Karena itulah, sikap dingin Damar beberapa bulan terakhir terasa seperti duri kecil yang terus menusuk hati. Tapi malam itu, di lorong yang dingin itu, saya belum tahu. Duri kecil itu sebentar lagi akan berubah menjadi pisau. Memasuki hari kedua, kondisi ayah masih belum stabil. Beliau mulai memberi respons terhadap obat, tapi belum sadar sepenuhnya. Saat dokter selesai memeriksa, saya keluar ke lorong dan menelpon Damar. Saya tidak ingin menuntut. Saya hanya ingin melihat wajah suami saya, mendengar satu kalimat yang menenangkan. Saya melakukan panggilan video. Setelah beberapa detik, Damar menjawab. Tapi layarnya gelap, suaranya terdengar terburu-buru. Saya lagi rapat. Ada apa? Saya cuma mau kasih kabar kondisi ayah. Lagi pula, saya kangen. Kalimat terakhir itu tercekat di tenggorokan saya. Di seberang sana, hening selama 2 detik. Lalu, Damar berkata dengan kasar, saya sibuk, nanti malam saja. Tapi tepat saat itu, di latar belakang suaranya, saya tidak mendengar suara kertas atau suasana rapat yang tegang. Saya mendengar dengan sangat jelas dentuman musik dan sekilas tawa seorang perempuan, meski hanya sekejap, cukup untuk membuat saya tertegun. Kamu benar-benar sedang rapat? Tanya saya langsung. Damar membentak. Kalau tidak percaya, ya sudah. Kamu tuh sudah pusing urusan keluarga, malah cari-cari masalah sama saya. Lalu, telepon ditutup. Saya berdiri mematung di tengah lorong. Tangan masih memegang ponsel. Selama 6 tahun menikah, semarah apapun, Damar tidak pernah bicara dengan nada seperti itu. Perasaan tidak nyaman dari kemarin membesar. Bukan lagi firasat samar, tapi kecurigaan tajam yang mulai meniris. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin itu suara televisi. Mungkin dia memang di tempat ramai. Tapi semakin saya mencari alasan untuknya, semakin saya lelah. Menjelang siang, sambil menunggu dokter melakukan evaluasi, saya membuka aplikasi mobile banking. Biaya rumah sakit pasti akan besar. Saya perlu memastikan saldo. Rekening pribadi saya normal. Tapi, ketika saya beralih ke rekening bersama kami, dada saya langsung dingin. Ada penarikan dalam jumlah besar. Baru saja terjadi.
bukan beberapa juta untuk biaya hidup. 150 juta rupiah. Ditarik dalam 3 kali transaksi. Dalam 2 hari terakhir, saya menelpon Damar. Kali ini dia menjawab cukup cepat. Tapi nadanya penuh kejengkelan. Apalagi, saya mencoba tenang. Mas, kamu baru saja menarik uang dalam jumlah besar dari rekening bersama. 150 juta. Ada keperluan apa? Damar diam sejenak, lalu menjawab dingin. Iya, saya tarik. Uang saya sendiri. Kenapa kamu banyak tanya? Saya terpaku selama 6 tahun. Dia tidak pernah bicara begitu. Setiap ada pengeluaran besar, kami selalu saling memberitahu. Bukan untuk meminta izin, tapi sebagai bentuk hormat. Tapi hari ini, dia bicara enteng, seolah uang itu murni miliknya. Dan saya tidak punya hak apa-apa. Apa katamu? Suara saya bergetar. Saya lagi sibuk, urus saja ayahmu. Soal uang, biar saya yang atur. Telepon ditutup lagi. Saya duduk termangu, menatap layar yang padam. Yang membuat saya sesak bukan sekedar uangnya, tapi karena kalimat itu meruntuhkan topeng kesopanan terakhir yang selama ini saya pertahankan untuknya di dalam kepala saya. Sore harinya, saat saya membantu ayah duduk sesuai arahan dokter, ponsel saya bergetar lagi. Sebuah pesan dari Citra, sahabat saya sejak kuliah. Pesannya singkat, tapi begitu membacanya, punggung saya dingin. Ren, belakangan ini Damar ada masalah apa? Aku beberapa kali lihat dia jalan sama perempuan. Awalnya kukira rekan kerja, tapi kok rasanya aneh. Saya menatap pesan itu lama sekali, sampai Citra mengirim pesan lagi. Kalau aku salah lihat, ya sudah. Tapi menurutku, kamu harus lebih waspada. Tangan saya mulai gemetar. Kalau hanya sikap dingin, saya masih bisa menipu diri sendiri. Kalau hanya transaksi aneh, saya masih bisa berpikir dia sedang mengurus suatu keperluan. Tapi ketika orang lain melihat suami saya bersama perempuan lain, saya tidak bisa lagi menganggapnya kebetulan. Meski begitu, saya belum berani percaya sepenuhnya. Saya berkata pada diri sendiri, tenang, cari bukti. Karena saat ini, ayah masih di rumah sakit. Saya tidak boleh tumbang. Dan di titik itulah, sesuatu yang lama tertidur di dalam diri saya perlahan terbangun. Bukan amarah. Sesuatu yang lebih dingin. Kebiasaan seorang akuntan. Naluri untuk menelusuri setiap angka sampai ke akarnya. Malam itu, di kursi lipat samping ranjang ayah, saya tidak lagi hanya menunggu telepon suami. Saya membuka kembali aplikasi bank dan mulai membaca mutasi rekening bersama kami. Bukan hanya 2 hari terakhir, tapi 6 bulan ke belakang. Dan yang saya temukan membuat saya menahan napas. Selama setengah tahun, ada aliran uang keluar yang teratur. Angka-angka rapi. Transfer ke sebuah rekening yang sama berulang kali. Nama pemilik rekening itu disingkat, tapi saya hafal pola nomornya. Saya pernah melihat nomor itu. Itu rekening adik ipar saya, Sabrina, adik kandung Damar. Saya menatap layar itu lama sekali di kegelapan. Jantung saya berdegup. Tapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Selama ini saya mengira Sabrina hanya adik ipar yang manja, yang sesekali pinjam uang. Tapi angka-angka ini tidak berbohong. Ini bukan pinjaman. Ini aliran yang teratur, disembunyikan di dalam rekening yang seharusnya milik kami berdua. Saya belum tahu persis apa artinya. Tapi malam itu saya memutuskan satu hal. Saya akan diam. Saya akan tersenyum. Dan saya akan mengumpulkan setiap potong bukti, satu persatu, sampai gambarnya utuh. Mereka pikir saya sedang hancur. Mereka tidak tahu, saya sedang mulai menghitung. Memasuki hari ketiga, kondisi ayah membaik. Dokter mengatakan, beliau sudah melewati masa kritis. Hanya perlu observasi dan latihan pemulihan bertahap. Mendengar itu, saya hampir menangis lega. Untuk pertama kalinya, dalam 3 hari, saya bisa bernapas sedikit lebih dalam. Saya mulai berpikir, kalau malam ini ayah stabil. Besok pagi saya akan pulang sebentar ke Jakarta untuk mengambil pakaian tambahan dan untuk melihat dengan mata saya sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Sore itu, saya mengirim pesan singkat pada Damar. Besok saya pulang. Tidak menyalahkan, tidak bertanya. Hanya 3 kata. Tapi setelah pesan terkirim, 1 jam, 2 jam,
Sepanjang malam berlalu tanpa balasan. Layar ponsel yang sunyi itu justru terasa menakutkan. Di dalam hati saya mulai tumbuh firasat yang sangat buruk. Saya tahu, besok saat saya kembali, mungkin saya harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang pernah saya bayangkan. Keesokan paginya, setelah dokter menyatakan ayah cukup stabil untuk dipindah ke ruang perawatan biasa, hati saya sedikit lebih ringan. Saya menitipkan ayah pada Tio, mengurus administrasi pindah ruang, lalu bersiap berangkat ke Jakarta. Tepat saat saya sedang merapikan tas di kursi samping ranjang, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya sempat ragu, mengira dari pihak rumah sakit atau kantor. Jadi, saya segera mengangkatnya. Di seberang, suara seorang pria, berat dan tidak sabar. Ini istrinya Damar, ya. Bu, tolong sampaikan ke suami ibu, utangnya sudah jatuh tempo. Kalau sampai besok belum dibereskan, kami akan datang ke rumah. Ibu juga tercatat sebagai penjamin. Jadi, ini juga tanggung jawab ibu. Saya terdiam. Maaf, ini siapa? Penjamin apa? Saya tidak pernah menandatangani apapun. Pria itu tertawa pendek. Ibu Maharani. Kan. Ada tanda tangan dan fotokopi KTP ibu di berkas kami. 400 juta. Bu, jangan pura-pura tidak tahu. Lalu, telepon ditutup. Saya menatap ponsel di tangan saya. 400 juta. Penjamin. Tanda tangan saya. Saya tidak pernah menandatangani apapun. Kepala saya berputar. Tapi anehnya, di tengah kepanikan itu, satu bagian dari otak saya justru menjadi sangat dingin dan tajam. Kalau ada tanda tangan saya di berkas rentenir, dan saya tidak pernah membuatnya, maka tanda tangan itu dipalsukan. Dan pemalsuan tanda tangan adalah tindak pidana. Untuk pertama kalinya, potongan-potongan itu mulai menyatu. Sikap dingin, uang yang hilang, perempuan di latar telepon, aliran ke rekening Sabrina, dan sekarang utang miliaran atas nama saya. Damar tidak hanya berselingkuh, Damar sedang tenggelam, dan dia mencoba menyeret saya tenggelam bersamanya. Saya membatalkan rencana istirahat. Saya langsung menyetir ke Jakarta. Kali ini bukan dengan hati hancur, tapi dengan kepala yang penuh perhitungan. Saya sampai di kompleks rumah kami menjelang tengah hari, dan begitu saya membelokkan mobil ke halaman, saya berhenti. Di garasi, mobil Damar terparkir, dan di sebelahnya, sepasang sandal perempuan yang saya kenal, sandal Sabrina. Saya turun perlahan. Pintu rumah tidak dikunci. Saya mendorongnya pelan. Dan di ruang tamu rumah saya sendiri, saya melihat Sabrina duduk di sofa, memakai daster rumah saya. Kakinya terlipat santai di atas meja. Di dapur, terdengar suara Damar sedang menyeduh sesuatu. Bersenandung. Sabrina menoleh. Melihat saya, dia sama sekali tidak terkejut. Dia justru tersenyum tipis. Senyum yang sudah lama disiapkan. Loh, Mbak Rani, kok cepet pulang? Katanya jaga ayahmu di Bandung. Suaranya santai, tanpa rasa bersalah. Damar keluar dari dapur, membawa 2 cangkir. Melihat saya, wajahnya berubah sesaat, lalu mengeras. Dia tidak minta maaf, dia tidak menjelaskan. Dia hanya meletakkan cangkir itu dan berkata dengan nada jengkel, seolah sayalah pengganggu di rumah itu. Ngapain pulang? Saya kan sudah bilang, urus saja ayahmu. Saya berdiri di ambang pintu, menatap 2 orang itu. Perempuan yang mengenakan daster saya, dan pria yang saya sebut suami. Anehnya, saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin. Dingin yang menjalar sampai ke ujung jari. Sabrina berdiri, mendekat, dan menjatuhkan kalimat yang bertahun-tahun tidak akan saya lupakan. Mbak, sadar diri sedikit. Dong. Mbak itu di rumah ini cuma mesin uang. Sekarang mesinnya rusak. Ya wajar diganti. Saya menatapnya, lalu menatap Damar, menunggu. Menunggu dia membela saya, atau setidaknya menyuruh adiknya diam. Tapi Damar hanya memalingkan wajah, menyeruput kopinya. Seolah tidak mendengar apa-apa. Diamnya itu jauh lebih menyakitkan daripada kalimat Sabrina. Di titik itu, saya berhenti berharap. Saya tidak marah, saya hanya sadar satu hal dengan sangat jernih. Kebaikan saya selama ini.
kesabaran saya. Mereka anggap sebagai kelemahan yang bisa diinjak sesuka hati. Dan orang yang menganggap kesabaran sebagai kelemahan biasanya lupa memeriksa siapa yang sebenarnya memegang kunci. Saya tidak mengucapkan satu kata pun. Saya berbalik kembali ke mobil dan menyetir ke sebuah kafe di dekat kantor. Di sana, saya membuka laptop. Menurut kalian, di posisi saya saat itu, apa yang akan kalian lakukan? Menangis, berteriak, atau diam dan menghitung? Tulis di kolom komentar. Karena apa yang saya lakukan selanjutnya mungkin tidak seperti yang kalian duga. Malam itu, saya tidak pulang ke rumah. Saya menginap di hotel kecil dekat kantor. Dan saya mulai bekerja. Bukan pekerjaan kantor, pekerjaan saya sendiri. Sebagai kepala akuntan, saya tahu persis cara membaca jejak uang. Saya mulai menyusun. Pertama, mutasi rekening bersama 6 bulan terakhir. Setiap transfer ke rekening Sabrina dengan tanggal dan nominal. Kedua, saya menghubungi kenalan lama di sebuah bank dan memastikan pola utang Damar. Ternyata bukan hanya rentenir. Ada pinjaman online, ada gadai, dan ada satu perjanjian dengan seorang rentenir bernama Pak Broto dengan nilai 400 juta. Mencantumkan nama saya sebagai penjamin. Saya meminta salinan berkas penjamin itu. Saat saya melihat tanda tangan yang katanya milik saya hampir tertawa. Tanda tangan itu memang meniru bentuk tanda tangan saya. Tapi seorang akuntan menandatangani ratusan dokumen setiap bulan. Saya tahu setiap lekuk tanda tangan saya sendiri. Dan ini palsu. Kemiringannya salah. Tekanannya salah. Ini akan sangat mudah dibuktikan oleh ahli grafologi. Lalu, saya membuka satu map lama. Map yang selama ini Damar bahkan tidak tahu keberadaannya. Map berisi sertifikat rumah kami. Dan inilah yang tidak diketahui Damar. Tidak diketahui Sabrina. Dan mungkin sudah lama mereka lupakan. Rumah itu, rumah yang mereka tempati dengan begitu nyaman. Rumah tempat Sabrina duduk mengangkat kaki. Dibeli 6 tahun lalu. Sebagian besar dengan uang tabungan saya dan pemberian ayah. Dan atas saran ayah waktu itu. Sertifikatnya diterbitkan atas nama saya. Maharani, hanya nama saya. Damar mengusir saya dari rumah yang secara hukum adalah milik saya. Saya menutup laptop dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya benar-benar bisa tidur. Bukan karena saya sudah memaafkan, tapi karena saya tahu permainan ini belum selesai. Dan kali ini saya yang memegang seluruh kartunya. Tapi mereka lupa satu hal lagi. Sebelum saya menyerang, saya harus memastikan pertahanan saya dulu. Dan malam itu, sebuah panggilan dari Bandung membuat saya sadar. Waktu saya tidak banyak. Panggilan itu dari Tio. Suaranya cemas. Mbak Rani, tadi ada orang datang ke rumah sakit nyari Mbak. Katanya dari perusahaan pembiayaan. Mereka nanya-nanya soal utang. Aku bilang, Mbak lagi tidak ada. Mbak sebenarnya kenapa sih? Saya menutup mata sejenak. Mereka bahkan mengejar sampai ke rumah sakit tempat ayah saya sakit. Bagi Damar, tidak ada satupun garis yang tidak boleh dilewati. Tidak apa-apa, Tio. Jawab saya tenang. Mulai sekarang, kalau ada orang datang mencari saya soal utang, jangan bilang apa-apa. Suruh mereka menghubungi nomor saya langsung. Dan jaga ayah. Jangan biarkan siapapun mengganggu beliau. Setelah menutup telepon, saya sadar satu hal. Kalau saya bergerak lambat, orang-orang seperti Pak Broto akan terus meneror keluarga saya. Mengira sayalah penjaminnya. Saya harus bergerak cepat, tapi rapi. Malam itu saja, ada 4 panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Semuanya nada yang sama. Bu, utang suami ibu. Kapan dibayar? Bu, ini sudah jatuh tempo. Bu, nama ibu ada di berkas kami. Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Mencatat setiap nama, setiap nominal, setiap perusahaan pembiayaan yang menelpon. Damar mungkin mengira teror ini akan membuat saya menyerah. Membuat saya kembali memohon-mohon padanya. Dia tidak tahu
Setiap telepon itu justru menjadi satu bukti tambahan, satu benang lagi yang menuntun langsung ke arahnya. Sesuatu yang dia kira sebagai jerat untuk saya, perlahan berubah menjadi jerat untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, saya menemui seorang pengacara. Namanya Bu Prita, kenalan lama dari dunia kerja. Perempuan tegas berusia 50-an yang sudah bertahun-tahun menangani sengketa keuangan keluarga. Saya membentangkan semua berkas di mejanya. Mutasi rekening, aliran ke rekening Sabrina, berkas utang dengan tanda tangan palsu, dan sertifikat rumah atas nama saya. Bu Prita membaca perlahan, sesekali mengangguk. Setelah selesai, beliau menatap saya. Bu Maharani, saya mau jujur. Posisi hukum ibu ini sangat kuat. Terlalu kuat malah. Tanda tangan palsu di dokumen utang itu pidana pemalsuan. Aliran dana ke rekening adik ipar bisa jadi bukti pengalihan aset. Dan rumah atas nama ibu. Artinya suami ibu tidak punya hak apa-apa di sana. Pertanyaan saya cuma satu. Ibu mau ini selesai secepatnya? Atau ibu mau semua ini terbuka? Jelas. Di depan semua pihak. Saya diam sebentar. Saya teringat daster saya di tubuh Sabrina. Teringat kalimat mesin uang. Teringat koper yang belum dikirim. Tapi yang saya tahu, cepat atau lambat akan dikirim. Saya mau semuanya jelas. Bu, jawab saya. Bukan untuk mempermalukan, tapi supaya tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak tahu. Bu Prita tersenyum tipis. Baik, kalau begitu kita atur satu pertemuan. Kita undang pihak bank, pihak rentenir, dan tentu saja suami ibu. Biar semua duduk di satu meja. Dan biar kebenaran yang berbicara. Kami menyiapkan segalanya selama 2 hari. Saya memblokir rekening bersama. Mengamankan sisa dana yang bisa saya selamatkan secara legal. Saya melaporkan pemalsuan tanda tangan ke pihak berwajib. Disertai berkas lengkap dari Bu Prita. Saya menyiapkan salinan sertifikat rumah. Siap ditunjukkan kapan saja. Dan selama 2 hari itu, Damar bahkan tidak menelpon saya sekalipun. Dia terlalu sibuk menikmati rumah yang dia kira miliknya, bersama perempuan yang dia pilih. Dia tidak tahu, tanah di bawah kakinya sudah tidak lagi menjadi miliknya. Baru pada hari ketiga, koper itu datang. Saya sedang di rumah sakit, menyuapi ayah bubur. Ketika petugas kurir mengetuk pintu ruang perawatan, sebuah koper besar. Koper saya dikirim atas nama Damar ke alamat rumah sakit. Alamat yang dia tahu persis. Tempat ayah saya sedang terbaring. Di dalamnya, seluruh pakaian saya dijejalkan asal-asalan. Dan di atasnya, secari kertas. Pergi. Jangan pernah kembali. Saya berdiri di lorong itu, memegang kertas yang dingin. Untuk sesaat, mata saya panas. Bukan karena kaget, tapi karena begitu. Inilah akhir dari 6 tahun. Sebuah koper dikirim ke depan kamar ayah yang sedang sakit oleh pria yang dulu pernah duduk berjam-jam menemani ayah itu. Tio mengepalkan tangan, wajahnya merah. Mbak, ini keterlaluan. Biar aku yang datangi dia. Saya menggeleng pelan. Saya melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam tas. Bukan untuk saya simpan sebagai luka, tapi sebagai bukti. Karena dalam waktu dekat, kertas ini akan menjadi salah satu potongan cerita yang akan saya letakkan di atas meja. Saya menoleh pada ayah. Beliau menatap saya. Matanya masih lemah. Tapi tangannya meraih tangan saya, meremasnya pelan. Beliau tidak tahu detailnya, tapi beliau tahu putrinya sedang terluka. Dan di genggaman tangan tua itu, saya menemukan kembali kekuatan saya. Ayah tenang saja, bisik saya. Rani baik-baik saja. Rani cuma sedang membereskan sesuatu. Malam itu, saya menelepon Bu Prita. Bu, kita jalankan besok. Semua sudah siap. Ada satu hal terakhir yang membuat saya tenang. Selama ini saya selalu berpikir, sabar itu baik. Mengalah itu mulia. Sebagai istri, sebagai menantu, saya diajari untuk menelan, untuk tidak membuat keributan. Dan saya percaya itu. Saya kira diam adalah bentuk cinta. Tapi malam itu, saya mengerti. Ada perbedaan besar antara sabar dan membiarkan diri diinjak. Sabar itu kekuatan yang punya batas. Membiarkan diri
dihancurkan. Itu bukan kesabaran. Itu hanya rasa takut yang menyamar sebagai kebaikan. Dan saya sudah selesai dengan rasa takut itu. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruang rapat di kantor pengacara Bu Prita. Keesokan siangnya, ruangan yang tenang, dengan meja panjang dan jendela besar menghadap jalan. Damar datang dengan wajah kesal, mengira ini urusan cerai biasa yang bisa dia menangkan dengan mudah. Dia bahkan membawa Sabrina dan ibunya, Bu Winarti. Ketiganya duduk berjejer di satu sisi, dengan sikap orang yang merasa di atas angin. Bu Winarti langsung menyerang begitu duduk. "Rani, kamu ini kenapa sih? Rumah tangga kok dibawa-bawa ke pengacara sebagai menantu. Kamu harusnya bisa lebih sabar. Jangan begini, malu didengar orang." Saya menatap beliau tenang. "Bu, saya sudah sabar selama 6 tahun. Hari ini bukan soal sabar. Hari ini soal kebenaran." Di sisi lain meja, sudah duduk perwakilan dari bank dan seorang pria berbadan besar yang mewakili pihak pemberi pinjaman, orang Pak Broto. Damar melirik mereka, dan untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan melintas di wajahnya. Bu Prita membuka map dan berbicara dengan tenang. "Baik, kita mulai. Saya di sini mewakili Ibu Maharani. Ada beberapa hal yang perlu diperjelas hari ini, di depan semua pihak." Dia meletakkan lembar pertama di atas meja. Mutasi rekening. Selama 6 bulan terakhir, terdapat aliran dana dari rekening bersama Bapak Damar dan Ibu Maharani ke sebuah rekening pribadi. Rekening atas nama Sabrina. Total 320 juta rupiah. Wajah Sabrina berubah. Senyum yang tadi dia kenakan menghilang. Itu pinjaman biasa. Katanya cepat. Pinjaman biasa yang dikirim 30 kali dalam 6 bulan. Bu Prita menatapnya. "Kita bisa bicarakan itu nanti dengan pihak berwajib." Lalu dia meletakkan lembar kedua, berkas utang. Ini perjanjian pinjaman senilai 400 juta rupiah dengan pihak Bapak Broto. Di sini, Ibu Maharani dicantumkan sebagai penjamin, dengan tanda tangan yang katanya milik beliau. Bu Prita meletakkan lembar ketiga di sebelahnya. Contoh tanda tangan asli Maharani. Dari puluhan dokumen resmi kantor. Silahkan bandingkan. Dan ini, dia meletakkan lembar keempat. Adalah hasil analisis awal dari ahli grafologi yang kami tunjuk. Kesimpulannya, tanda tangan di berkas utang itu palsu, dipalsukan, dan pemalsuan tanda tangan pada dokumen keuangan Bapak Damar adalah tindak pidana, bukan urusan rumah tangga. Ruangan hening. Damar membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Wakil bank saling berpandangan. Pria dari pihak Pak Broto mengerutkan kening, menatap Damar dengan tajam. Sadar bahwa jaminan yang dia pegang selama ini ternyata palsu. Tapi Bu Prita belum selesai. Dia meletakkan lembar terakhir, sebuah dokumen tebal dengan cap resmi, sertifikat rumah. Dan yang terakhir, katanya pelan, tapi setiap kata jatuh seberat batu. Rumah yang selama ini Bapak Damar tempati. Rumah tempat Bapak mengusir istri Bapak sendiri. Secara hukum, bukan milik Bapak. Sertifikat rumah ini atas nama Ibu Maharani. Sepenuhnya. Bapak tidak memiliki hak kepemilikan apapun di sana. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Damar menatap sertifikat itu. Wajahnya perlahan memucat. Seolah baru menyadari tanah tempat dia berpijak selama ini bukan miliknya. Tidak mungkin, gumamnya. Rumah itu kita beli bersama. Uang muka dan sebagian besar cicilan berasal dari tabungan Ibu Maharani dan pemberian ayah beliau, potong Bu Prita. Dan sertifikat diterbitkan atas nama beliau sejak awal. Semua tercatat. Semua legal. Saya menatap Damar. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya melihatnya benar-benar kehilangan kata. Pria yang selalu bicara dengan nada meremehkan, yang selalu memandang saya seolah saya hanya angka di rekeningnya, kini duduk terdiam dengan tangan gemetar. Dia menoleh ke arah saya. Suaranya berubah, mendadak lembut, memohon. "Rani, kita bisa bicara baik-baik, kan? Ini kan cuma salah paham. Kamu istri saya. Masa kamu tega begini sama saya?" Saya menatapnya. Anehnya di titik itu,
Hati saya tidak lagi sakit, tidak marah. Saya hanya melihat seorang pria yang topengnya sedang dirobek satu persatu. "Mas," kata saya pelan, "waktu kamu kirim koper ke depan kamar ayah yang sedang sakit, apa kamu pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Waktu kamu menyuruh saya pergi, jangan pernah kembali. Apa kamu pikir saya akan selamanya diam?" Dan tepat pada saat itu, terdengar keributan dari luar ruangan, suara langkah kaki cepat, dan seorang petugas keamanan mencoba menahan seseorang. Pintu terbuka, beberapa pria masuk. Mereka orang-orang dari pihak rentenir lain, pinjaman online yang selama ini Damar sembunyikan, yang berhasil melacak keberadaannya di sini. Pria yang memimpin, berbadan besar, langsung menunjuk Damar. "Kamu ini mau kabur kemana lagi? Utangmu mau kamu limpahkan ke siapa? Ke mantan istri? Ke adikmu?" Suasana langsung kacau. Wakil bank berdiri. Petugas keamanan berusaha menenangkan. Orang-orang berteriak menyebut nama Damar, menuntut uang. Menuntut semua yang pernah dia janjikan saat meminjam. Dan di tengah kekacauan itu, tidak perlu lagi ada penjelasan. Penampilan Damar saat itu sudah mengatakan segalanya. Dia bukan lagi pria yang mencoba menjaga harga diri, yang membangun cerita moral untuk menindas istrinya. Dia hanyalah seorang pria yang topengnya telah dirobek habis. Dikejar utang, ketahuan selingkuh dengan mengalirkan uang ke adiknya sendiri, dan berhadapan dengan hukum. Sabrina terduduk lemas. Kedua tangannya menutupi wajah. Bu Winarti menangis, bergantian memaki putranya dan memukul dadanya sendiri. Untuk pertama kalinya, sejak masalah ini dimulai, tidak ada lagi yang berani menatap saya dengan sombong. Damar berdiri, lalu tiba-tiba menerjang ke depan. Tidak ada yang sempat bereaksi. Dia berlutut, tepat di hadapan saya. Kedua lututnya menghantam lantai keramik dengan bunyi keras. Tangannya yang gemetar meraih ujung lengan baju saya, mencengkeramnya. Seolah takut kalau dilepas, semuanya akan hilang selamanya. Wajah yang dulu dingin dan sombong, yang mengucapkan kalimat, "Pergi, jangan pernah kembali," kini berkerut dan basah oleh air mata. "Rani, masalah. Mas benar-benar salah. Tolong, sekali ini saja. Jangan dorong Mas, sampai ke jurang." Seluruh ruangan tertegun. Ada yang berpaling, ada yang berdiri diam, tidak berani melihat. Mungkin semua orang sadar betapa kontrasnya pemandangan ini dengan pria yang beberapa hari lalu dengan dingin mengirim koper. Saya menunduk, menatapnya. Di kepala saya, setiap gambaran muncul kembali. Koper di depan kamar ayah, kertas dingin di dalamnya. Ayah terbaring lemah di ranjang. Sabrina berdiri di ruang tamu mengenakan daster saya, mengucapkan kalimat itu. "Mbak, cuma mesin uang." Saya tidak langsung menarik tangan saya. Saya hanya menatapnya sejenak. Lalu, dengan perlahan, saya melepaskan jari-jarinya dari lengan baju saya. "Mas berlutut sekarang," kata saya. Suara saya tidak tinggi, tidak tajam, tapi cukup jelas hingga setiap katanya jatuh seberat batu. Bukan karena Mas menyesal sudah menyakiti saya. Mas berlutut karena Mas takut kehilangan segalanya. Bu Winarti menangis, memanggil nama saya. "Rani, pikirkan lagi. Bagaimanapun, kalian pernah suami istri. Tolong, sekali ini saja. Maafkan dia." Saya menoleh pada beliau dengan lembut, tapi tegas. "Bu, ada hal-hal yang sekali pecah, tidak bisa lagi direkatkan dengan air mata. Saya menghormati ibu. Tapi menghormati bukan berarti menghancurkan diri saya sendiri." Pak Broto dan orang-orangnya masih berbicara keras di ujung ruangan, menuntut penyelesaian utang. Wakil bank mulai mengumpulkan berkasnya. Bu Prita berdiri, tenang, di tengah kekacauan, dan berkata pada Damar dengan tegas, "Bapak Damar, mulai hari ini, semua akan diproses sesuai hukum. Untuk pemalsuan tanda tangan, untuk pengalihan dana. Saya sarankan Bapak segera mencari pengacara sendiri." Saya merapikan tas saya, menarik napas ringan, lalu berjalan menuju pintu. Damar masih berlutut di lantai, memanggil nama saya berulang-ulang, seperti kaset rusak. "Rani, Mas sudah tidak punya apa-apa lagi. Tolong."
hanya saat tangan saya menyentuh gagang pintu. Saya berhenti sejenak, bukan karena ragu, Tapi karena ada satu kalimat terakhir yang ingin saya ucapkan. Jelas. Tanpa keraguan apapun, saya menoleh setengah badan. Masalah bukan karena satu kali kilaf. Masalah karena Mas pikir saya akan selamanya jadi orang yang diam untuk kalian injak. Lalu, saya membuka pintu dan melangkah keluar. Cahaya dari luar sedikit menyilaukan. Saya berjalan lurus. Punggung tidak membungkuk. Langkah tidak melambat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya berjalan tanpa membawa luka dan tanpa membawa sebuah pernikahan yang telah membusuk dari dalam. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Dengan semua bukti yang ada, proses hukum berjalan lancar. Karena rumah atas nama saya tidak perlu memperebutkan apapun. Sabrina, karena perannya dalam pengalihan dana dan sikapnya yang terbukti dalam kasus ini, harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Damar, dengan tumpukan utang, pemalsuan dokumen, dan pinjaman yang menggunung, kehilangan semuanya. Pekerjaannya, nama baiknya, dan orang-orang yang dulu mengelilinginya. Saya tidak menuntut ganti rugi berlebihan. Saya hanya mengamankan apa yang memang hak saya dan memutus tanggung jawab atas utang yang bukan saya buat. Utang-utang itu menjadi milik orang yang membuatnya. Setiap rupiah yang dia pinjam untuk pamer, untuk perempuan, untuk topeng kesuksesan palsunya, kini kembali menagih tepat ke pundaknya sendiri. Saya sempat mengambil cuti beberapa minggu untuk fokus merawat ayah sampai beliau pulih sepenuhnya. Saya berdiri di samping beliau saat beliau belajar berjalan lagi, mengucapkan kata-kata dengan lebih jelas, sedikit demi sedikit pulih setelah stroke. Suatu sore, saat saya menyuapi beliau, ayah menggenggam tangan saya. Suaranya masih pelan, tapi matanya jernih. Rani, ayah tidak tahu semua yang terjadi, tapi ayah lihat kamu kuat. Ibumu pasti bangga. Saya tersenyum, menahan air mata. Di mata tua beliau, saya menemukan kembali pegangan yang selama ini menjadi kekuatan saya. Saya sadar, selama ini saya mencari rasa aman dari seorang suami yang ternyata rapuh. Padahal, rasa aman yang sebenarnya sudah selalu ada. Ada di dalam diri saya sendiri, di dalam kemampuan yang saya bangun bertahun-tahun, di dalam ketelitian yang dulu saya kira hanya urusan pekerjaan, kadang di malam hari. Saya masih teringat pada koper itu, tapi sekarang bukan lagi dengan rasa sakit atau malu. Saya melihatnya sebagai sebuah titik balik. Hari di mana saya berhenti menjadi istri yang patuh tanpa syarat dan mulai menjadi perempuan yang memperjuangkan dirinya sendiri. Damar sempat beberapa kali mencoba menghubungi saya. Lewat pesan, lewat orang lain. Saya tidak pernah membalas. Dari beberapa teman lama, saya dengar hidupnya berantakan. Kehilangan pekerjaan, dikejar utang, ditinggalkan Sabrina yang lebih dulu menyelamatkan diri, dan dijauhi orang-orang yang dulu dia banggakan. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa setiap orang pada akhirnya akan menuai apa yang mereka tanam. Saya tidak perlu menghancurkan Damar. Damar menghancurkan dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Jauh sebelum saya membuka satu pun berkas, saya kembali bekerja. Lebih fokus, lebih tenang. Angka-angka yang dulu terasa seperti beban, kini terasa seperti kawan lama yang setia. Karena justru angka-angka itulah di saat paling gelap tidak pernah berbohong pada saya. Saya belajar satu hal yang ingin saya bagi kepada kalian yang menemani cerita ini sampai akhir. Selama ini banyak dari kita diajari bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang sabar, yang mengalah, yang menyimpan luka demi menjaga nama keluarga. Dan kesabaran memang mulia. Tapi kesabaran bukan berarti membiarkan diri dihancurkan tanpa henti. Ada bedanya antara memaafkan dan membiarkan. Ada bedanya antara sabar dan takut. Saya memilih melepaskan, bukan karena saya lemah, tapi karena saya akhirnya cukup kuat untuk berhenti menerima yang salah. Melepaskan sesuatu yang menyakitkan terkadang adalah satu-satunya cara untuk menemukan kembali diri kita sendiri. Di luar sana, saya tahu
Ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, merasa dirinya hanya dianggap mesin, hanya dihargai saat masih berguna, merasa bahwa diam adalah satu-satunya pilihan. Ada juga banyak suami seperti Damar yang mengira kebaikan pasangannya adalah kelemahan yang bisa diinjak sesuka hati. Dan ada pula keluarga yang menyembunyikan kesalahan darah dagingnya sendiri dan menyalahkan orang yang justru menjadi korban. Kalau kalian sedang merasa tidak dihargai di rumah kalian sendiri, saya ingin kalian ingat satu hal. Harga diri kalian tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak seorang pun berhak merampasnya. Bahkan atas nama cinta atau atas nama keluarga. Pernikahan 6 tahun itu berakhir. Tapi hidup saya tidak. Justru di sanalah hidup saya yang sebenarnya baru dimulai. Karena saya tahu di ujung setiap badai selalu ada cahaya. Dan saya, Maharani, telah menemukan cahaya. Saya kembali. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, coba tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyimak? Dan kalau kalian pernah melihat atau mengalami sendiri seseorang yang menuai karma atas perbuatannya, ceritakan pada saya. Karena di dunia ini, sesungguhnya tidak ada kesalahan yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saat Bu Surti dengan sengaja menumpahkan sisa air pewarna ke selembar kain putih di pangkuan saya, di depan seluruh tamu undangan. Ruangan itu mendadak senyap. Mereka semua menunggu saya menangis. Mereka pikir saya akan berteriak atau lari keluar sambil menutup wajah. Tapi saya hanya meletakkan kain yang sudah ternoda itu di atas meja, pelan. Lalu saya berdiri. Saya mengajukan perceraian, kata saya. Detik itu juga, semua orang di ruangan terdiam. Cangkir teh berhenti di udara. Bu Surti membeku dengan tangan masih memegang baskom kosong. Dan suami saya, Mas Damar, menatap saya seolah baru pertama kali melihat wajah istrinya sendiri. Halo, sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Maharani. Orang-orang memanggil saya Rani. Usia saya 34 tahun. Sudah 8 tahun saya menjadi menantu di keluarga Wirakusuma, pemilik rumah batik yang namanya dikenal sampai ke luar negeri. Aroma malam panas yang meleleh di atas kompor kecil selalu punya cara tersendiri untuk menenangkan jiwa saya. Bau lilin batik itu, bagi orang lain mungkin menyengat. Bagi saya, itu bau rumah. Bau tempat saya merasa paling hidup. Saya bukan perempuan kota besar. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Tempat nenek saya dulu membatik di emperan rumah. Sampai jari-jarinya bernoda biru indigo seumur hidup. Dari beliau, saya belajar membaca warna. Belajar bahwa setiap helai kain punya nyawa. Dan nyawa itu lahir dari kesabaran tangan yang menggoresnya. Saya bertemu Mas Damar 12 tahun lalu di sebuah pameran kerajinan di Yogyakarta. Waktu itu saya hanya pengrajin kecil yang menjaga satu meja di sudut paling ujung. Dia datang, melihat kain saya, dan berkata bahwa motif saya berbeda dari yang lain. Katanya, kain saya seperti bercerita. Saya jatuh cinta bukan pada keluarganya yang kaya. Saya jatuh cinta pada lelaki yang waktu itu memandang karya saya seolah itu hal paling berharga di dunia. Keluarga Wirakusuma tinggal di rumah besar bergaya kolonial di kawasan Menteng. Halamannya luas, pagarnya tinggi, dan di dalamnya tergantung foto-foto kejayaan 3 generasi. Rumah batik mereka, Wirakusuma, sudah berdiri sejak zaman kakek Mas Damar. Tapi yang tidak banyak orang tahu, sejak 1 dekade terakhir, nama besar itu nyaris kehilangan napasnya. Penjualan menurun. Motif-motif lama dianggap kuno. Pembeli berpindah ke merek lain yang lebih segar. Sampai akhirnya saya datang. Saya tidak akan membual, tapi izinkan saya menceritakan apa adanya. 3 koleksi yang menyelamatkan Wirakusuma dari kebangkrutan. Semuanya lahir dari tangan saya. Motif embun pagi, motif akar langit, dan motif senja tua
yang akhirnya menembus pasar ekspor ke Jepang dan Belanda. 3 koleksi itu yang membuat rumah batik ini kembali punya nama. Saya merancangnya. Saya yang meracik pewarna alaminya. Formula yang saya kembangkan sendiri selama bertahun-tahun. Mencampur indigo, kayu tinggi, dan mengkudu sampai menemukan warna yang tidak bisa ditiru bengkel manapun. Saya yang melatih para pengrajin. Saya yang duduk berjam-jam menemui pembeli dari luar negeri. Tapi di rumah ini, saya bukan perancang. Saya hanya menantu. Bu Surti, ibu mertua saya, tidak pernah sekalipun menyebut nama saya saat ada tamu. Jika ada wartawan datang meliput, beliau akan duduk di tengah, mengenakan kebaya termahalnya, dan berkata bahwa semua keindahan ini adalah warisan keluarganya, bahwa darah seni Wirakusuma mengalir turun-temurun. Saya berdiri di belakang, membawa nampan, menuang teh, sambil mendengar karya saya sendiri diklaim sebagai milik orang lain. Awalnya saya diam karena cinta. Saya pikir asal Mas Damar bahagia, asal rumah tangga ini utuh, harga diri saya bisa saya simpan dulu. Saya salah. Diam, saya tidak pernah dibaca sebagai pengorbanan. Diam, saya dibaca sebagai kelemahan. Adik ipar saya, Nindya, paling pandai membaca kelemahan itu. Usianya 30 tahun. Dia anak bungsu, kesayangan Bu Surti. Dan dia tidak pernah menyentuh canting seumur hidupnya. Tapi dia punya satu bakat yang sangat dia banggakan. Bakat mengambil apa yang bukan miliknya, lalu membuatnya tampak seolah memang haknya. Nindya menyebut dirinya penerus Wirakusuma. Dia berfoto di depan kain-kain rancangan saya, mengunggahnya ke media sosial, menulis bahwa inilah hasil sentuhan tangannya. Para pembeli memuji. Bu Surti tersenyum bangga. Dan saya, perempuan yang benar-benar menggoreskan lilin di kain itu, hanya menonton dari dapur. Mas Damar tahu semua itu. Dia tahu siapa yang sebenarnya bekerja. Tapi setiap kali saya mencoba bicara, dia menghela napas dan berkata hal yang sama. Sudahlah, Rani, ibu sudah tua. Nindya itu adikku. Mengalah sedikit tidak akan membuatmu mati. Mengalah sedikit. Kalimat itu diulang ratusan kali selama 8 tahun. Sampai saya hampir percaya bahwa keberadaan saya memang sekecil itu. Tapi malam itu, di ruang tamu besar keluarga Wirakusuma, sesuatu di dalam diri saya akhirnya patah. Dan ketika sesuatu patah, ia tidak bisa disambung kembali hanya dengan kata mengalah. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya sampai ke titik itu. 3 bulan sebelum malam perceraian, datang sebuah kabar besar ke rumah batik Wirakusuma. Sebuah perusahaan tekstil dari Jepang ingin menjalin kontrak ekspor jangka panjang. Nilainya bukan main, 12 miliar rupiah untuk kontrak 3 tahun pertama, dengan kemungkinan diperpanjang. Tapi pembeli Jepang itu punya satu syarat. Mereka hanya mau motif senja tua dengan pewarna alami yang persis seperti contoh yang pernah mereka terima. Tidak boleh berubah sedikit pun. Warna senja yang meredup di ujung kain itu harus sama. Karena itulah yang membuat mereka jatuh hati. Dan hanya satu orang di dunia ini yang tahu formula pewarna itu. Saya. Seharusnya itu menjadi momen saya dihargai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu kontrak besar itu terlihat di depan mata, keluarga Wirakusuma mulai gelisah. Mereka takut pada satu kenyataan yang selama ini mereka pura-pura lupakan, bahwa nyawa dari kejayaan mereka ada di tangan seorang menantu kampung. Insiden pertama terjadi seminggu setelah kabar itu datang. Pagi itu, saya masuk ke ruang kerja saya. Ruangan kecil di belakang tempat saya menyimpan catatan formula, sketsa motif, dan sampel kain. Pintunya terbuka. Lemari arsip saya berantakan. Buku catatan formula pewarna saya. Buku tebal bersampul coklat yang sudah saya tulis selama bertahun-tahun hilang. Saya tahu siapa yang mengambilnya, tapi saya tidak berteriak. Saya hanya berdiri diam, memandangi laci yang menganga. Lalu, saya tersenyum tipis karena mereka tidak tahu satu hal. Buku itu hanya berisi formula lama, formula yang sudah saya ubah diam-diam 2 tahun lalu, yang asli.
ada di tempat lain, di kepala saya. Sore itu Nindya berlagak sibuk di ruang produksi, memegang buku catatan saya. Berpura-pura membaca, seolah dia mengerti. Dia memerintahkan para pengrajin meracik warna sesuai catatan itu. Hasilnya keluar keesokan harinya. Warnanya kusam. Senja yang seharusnya hangat, malah berubah menjadi coklat lumpur yang mati. Bu Yuli, kepala pengrajin yang sudah bekerja 20 tahun di sana, datang diam-diam menemui saya di dapur. Beliau berbisik, "Nak Rani, ini tidak akan jadi. Warnanya salah. Hanya tangan Nak Rani yang bisa." Saya menggenggam tangannya. Saya bilang, "Sabar, Bu. Biarkan saja dulu." Bu Yuli tidak mengerti maksud saya waktu itu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidur dengan tenang. Insiden kedua datang dari Mas Damar. Suatu malam, dia masuk ke kamar dengan wajah yang sudah saya hafal. Wajah orang yang akan meminta saya mengalah lagi. Dia duduk di tepi ranjang, lalu berkata bahwa keluarga ingin saya menandatangani sebuah surat. "Surat apa?" tanya saya. Dia menjelaskan dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Katanya, "Ini hanya formalitas. Surat pernyataan bahwa semua motif dan formula yang pernah saya buat selama menjadi bagian dari Wirakusuma adalah milik perusahaan keluarga, bukan milik pribadi saya." Saya menatap matanya lama sekali. Lelaki yang dulu berkata, kain saya seperti bercerita, kini meminta saya menyerahkan seluruh cerita itu dengan cuma-cuma. "Kenapa harus sekarang?" tanya saya pelan. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bilang, "Ini demi keluarga." "Rani, kau kan juga bagian dari keluarga." Saya bilang, "Saya butuh waktu untuk membaca suratnya." Dia mengangguk, lega. Mengira saya akan menurut seperti biasa. Malam itu saya membaca surat itu sampai pagi, setiap kalimatnya. Dan saya tahu, ini bukan formalitas. Ini perampokan yang ditulis dengan bahasa hukum yang rapi. Saya tidak menandatanganinya. Tapi saya juga tidak menolak terang-terangan. Saya hanya berkata bahwa saya ingin seorang notaris menjelaskan isinya lebih dulu, supaya saya paham betul. Permintaan yang terdengar wajar, permintaan yang membuat mereka tidak curiga. Esoknya, diam-diam, saya menghubungi seseorang, namanya Pak Hartono. Beliau notaris, teman lama almarhum ayah saya, orang yang sudah saya anggap seperti paman sendiri. Saya menceritakan semuanya, dan dari beliau, saya belajar sesuatu yang mengubah segalanya. Pak Hartono bertanya, "Rani, koleksi-koleksi itu, motif embun pagi, akar langit, senja tua, kau daftarkan atas nama siapa?" Saya terdiam. Karena jawabannya adalah tidak atas nama siapapun. Selama ini, tidak ada yang pernah mendaftarkannya secara resmi. Tidak Bu Surti, tidak Nindya, tidak juga perusahaan. Karya itu seperti anak yang lahir tanpa akta. Ada, hidup, menghasilkan uang. Tapi secara hukum tak bertuan. Pak Hartono menatap saya. Berarti secara hukum, pencipta motif itu adalah orang yang bisa membuktikan dialah yang merancangnya. Kau punya buktinya? Saya punya. Saya punya semua sketsa awal bertanggal, foto-foto proses, catatan harian kerja saya bertahun-tahun, bahkan rekaman saat saya mengajari para pengrajin. Semua tersimpan rapi karena diam-diam, jauh di dalam hati. Mungkin saya sudah lama tahu hari ini akan datang. Kalau begitu, kata Pak Hartono pelan, kita masih punya waktu. Tapi kau harus bergerak sebelum mereka. Insiden ketiga membuat saya sadar betapa busuknya rencana mereka. Suatu siang, saya tidak sengaja mendengar percakapan dari balik pintu ruang tamu. Suara Bu Surti dan Nindya. Mereka pikir saya sedang di pasar. Setelah dia tanda tangan surat itu, kita tidak butuh dia lagi, kata Nindya. Kontrak Jepang itu atas nama perusahaan. Formula sudah jadi milik kita. Dia mau pergi, silakan. Dia kembali ke kampungnya. Jadi pengrajin kecil seperti dulu. Bu Surti tertawa kecil. Sejak awal aku memang tidak suka anak kampung itu masuk ke keluarga kita. Untung dia ada gunanya. Setelah ini, habis sudah gunanya. Saya berdiri di balik pintu, memegang tas belanja saya. Tangan saya
tidak gemetar. Hati saya tidak hancur. Aneh sekali. Yang saya rasakan justru sebuah ketenangan yang dingin. Seperti air yang akhirnya membeku menjadi es. 8 tahun saya mencari alasan untuk tetap bertahan. Siang itu di balik pintu. Alasan terakhir, saya akhirnya mati. Malam harinya saya menemui Pak Hartono lagi. Kali ini saya tidak ragu. Saya berkata, Pakistan, saya ingin mendaftarkan hak cipta atas ketiga motif itu, atas nama saya. Sekarang, insiden keempat adalah saat saya mulai bergerak dalam diam. Selama 2 minggu berikutnya, di luar pengetahuan siapapun, saya menyiapkan semuanya. Pak Hartono membantu saya menyusun berkas pendaftaran hak cipta, lengkap dengan semua bukti penciptaan. Sketsa bertanggal, saksi para pengrajin, dokumentasi bertahun-tahun. Saya juga menyimpan satu hal lagi yang tidak diketahui keluarga itu. Sebuah surat dari pihak pembeli Jepang. Ternyata perusahaan Jepang itu sebelum mengirim penawaran resmi pernah mengirim email langsung kepada saya. Mereka memuji motif senja tua dan menyebut nama perancangnya, yaitu saya. Karena nama saya tercantum di kartu kecil yang selalu saya selipkan di setiap kain ekspor. Email itu masih tersimpan. Bukti hitam di atas putih bahwa pembeli mengenal saya, bukan Nindya, bukan Bu Surti. Saya tidak memberitahu siapapun. Saya tetap menuang teh. Tetap membawa nampan. Tetap menundukkan kepala saat Bu Surti menyebut karya saya sebagai warisan keluarganya. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya bertahan begitu lama? 8 tahun bukan waktu yang singkat. Izinkan saya menjelaskan. Bukan untuk mencari pembelaan, tapi karena saya tahu di luar sana ada banyak perempuan yang terjebak dalam alasan yang sama. pada tahun pertama pernikahan, Saya masih percaya keluarga itu hanya butuh waktu untuk menerima saya. saya pikir Kalau saya bekerja cukup keras, kalau saya cukup berguna, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai anak, bukan pekerja. Maka saya bekerja. Saya bangun sebelum subuh, menyalakan kompor lilin, menyiapkan bahan untuk para pengrajin. Saya tidur paling akhir, setelah memastikan setiap kain selesai sesuai standar yang saya tetapkan sendiri. Pada tahun ketiga, koleksi pertama saya, motif embun pagi, terjual habis dalam 2 minggu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Rumah Batik Wirakusuma mencetak untung besar. Malam itu, saya berharap setidaknya ada ucapan terima kasih. Yang saya dapat justru sebaliknya. Bu Surti berkata kepada para tamu bahwa keberuntungan keluarga sedang kembali. Keberuntungan, seolah motif yang saya rancang selama berbulan-bulan itu turun dari langit. Bukan lahir dari jari-jari saya yang melepuh karena lilin panas. Saya menelan kekecewaan itu. Saya bilang pada diri sendiri, tidak apa-apa. Yang penting, karya saya hidup. Yang penting, ada yang memakai dan mencintainya. Saya keliru menganggap kerendahan hati sebagai kebajikan. Padahal yang saya lakukan sebenarnya adalah membiarkan diri saya dihapus sedikit demi sedikit. Pada tahun kelima, Nindya pulang dari luar negeri. Dia gagal dalam usahanya membuka bisnis sendiri. Dan Bu Surti memutuskan menempatkannya di rumah batik sebagai wajah baru perusahaan. Sejak hari itu, hidup saya berubah menjadi lebih kelam. Nindya tidak pernah belajar membatik. Tapi dia pandai berbicara, pandai berfoto, dan paling pandai membuat orang percaya bahwa dialah otak di balik semua keindahan itu. Setiap koleksi baru yang saya rancang, dia yang mengumumkannya. Setiap pujian yang datang, dia yang menerimanya. Saya menjadi bayangan di rumah saya sendiri. Saya ingat satu peristiwa yang masih terasa perih sampai hari ini. Saat itu, sebuah majalah ternama datang meliput. Mereka ingin memotret sang perancang motif akar langit. Koleksi yang waktu itu sedang viral. Saya sudah bersiap mengenakan kebaya terbaik saya. Karena untuk sekali ini, saya berharap bisa berdiri di depan. Tapi Bu Surti menarik lengan saya di dapur dan berkata, biar Nindya saja. Kau urus konsumsinya. Dan di halaman majalah itu, di bawah foto kain yang saya rancang dengan seluruh jiwa saya.
Tertulis nama Nindya sebagai penciptanya. Saya menyimpan majalah itu, bukan untuk dikenang dengan bangga, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa suatu hari kebenaran harus dikembalikan ke tempatnya. Ada satu insiden lagi yang harus saya ceritakan, karena inilah yang akhirnya membuka mata saya tentang siapa Mas Damar sebenarnya. Suatu malam, sekitar 2 tahun sebelum perceraian, saya jatuh sakit. Demam tinggi, badan menggigil. Saya sudah bekerja tanpa henti selama berminggu-minggu menyelesaikan pesanan besar. Malam itu saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi pagi harinya ada pengiriman penting yang harus saya awasi sendiri. Karena hanya saya yang tahu cara memeriksa kualitas warna. Saya meminta Mas Damar menundanya 1 hari. Hanya 1 hari. Supaya saya bisa pulih. Dia menatap saya, lalu berkata, "Rani, pesanan ini penting. Ibu sudah janji ke pembeli. Kau bisa kan? Sebentar saja." Dia tidak bertanya bagaimana keadaan saya. Dia tidak menyentuh dahi saya. Dia hanya memikirkan pesanan. Pagi itu, dengan tubuh yang masih demam, saya berdiri di ruang produksi, memeriksa setiap helai kain. Sementara Nindya berfoto di depan hasil kerja saya untuk media sosialnya. Saat itulah saya sadar, di rumah ini saya lebih dihargai sebagai mesin daripada sebagai manusia. Dan Mas Damar, lelaki yang berjanji menjaga saya, adalah orang pertama yang lupa bahwa saya juga bisa lelah, bisa sakit, bisa hancur. Sejak malam itu, sesuatu di dalam saya mulai berubah. Saya berhenti berharap. Dan ketika seseorang berhenti berharap, dia mulai berpikir jernih. Saya mulai menyimpan semua bukti karya saya dengan rapi. Saya memberi tanggal pada setiap sketsa. Saya menyimpan email-email dari pembeli. Saya merekam diri saya sendiri saat melatih para pengrajin meracik warna. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkannya. Tapi saya tahu, suatu hari, semua ini akan menjadi penyelamat saya. Saya juga diam-diam mengubah formula pewarna andalan saya. Yang saya tulis di buku catatan hanyalah versi lama. Versi yang menghasilkan warna mendekati, tapi tidak sempurna. Versi yang sempurna, dengan takaran dan teknik yang sebenarnya, hanya ada di kepala saya. Bukan karena saya curiga waktu itu, tapi karena naluri seorang pengrajin selalu menjaga rahasia tangannya. Naluri itu kelak menyelamatkan saya. Itulah sebabnya ketika buku catatan saya dicuri, saya tidak panik. Karena yang mereka curi hanyalah kulit. Isinya jiwa dari warna itu. Tidak pernah bisa mereka rampas. Mari saya kembali ke rangkaian peristiwa menjelang malam itu. Karena masih ada hal-hal yang membuat hati saya semakin yakin dengan keputusan yang akan saya ambil. Seminggu sebelum jamuan besar, saya mendengar Bu Surti dan Nindya berbicara dengan seorang pengacara keluarga. Mereka sedang menyiapkan strategi agar setelah saya menandatangani surat penyerahan karya, saya tidak bisa menuntut apapun di kemudian hari. Mereka bahkan sudah menyiapkan sejumlah uang, 200 juta rupiah, untuk diberikan kepada saya sebagai tanda terima kasih sekaligus pembungkam. 200 juta. Itulah harga yang mereka tetapkan untuk 8 tahun hidup saya. Untuk 3 koleksi yang menyelamatkan perusahaan mereka. Untuk formula yang nilainya tak terhingga. Saya mendengar itu dan saya hanya bisa tersenyum getir. Karena mereka benar-benar tidak mengerti. Mereka pikir karya seni bisa dibeli seperti membeli kain meteran di pasar. Saya tidak mengambil uang itu. Saya tidak akan pernah menjual nama nenek saya, nama tangan saya, dengan harga apapun. Ada juga satu pengrajin muda bernama Sari yang masih sangat menghormati saya. Suatu hari dia datang menangis, bercerita bahwa Nindya memarahinya di depan umum karena hasil pewarnaan yang katanya jelek. Padahal, kata Sari, dia hanya mengikuti catatan formula yang salah, yang dicuri dari buku saya. Saya memeluknya. Saya bilang, "Bukan salahmu, Nak. Warna yang benar tidak ada di buku itu." Sari menatap saya bingung. Tapi malam itu, saya tahu. Ketika waktunya tiba, para pengrajin akan tahu di pihak siapa kebenaran berada. Setiap insiden itu, setiap
penghinaan kecil. Setiap kebohongan yang mereka bangun, semuanya menumpuk seperti bata yang menyusun sebuah dinding. Dan di balik dinding itu, saya menyiapkan diri, bukan untuk balas dendam, tapi untuk merebut kembali sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Martabat saya. 3 hari sebelum jamuan, terjadi sesuatu yang membuat kepanikan di rumah Wirakusuma semakin menjadi-jadi. Pihak Jepang mengirim sampel kain yang mereka inginkan sebagai patokan akhir. Mereka meminta Wirakusuma memproduksi 1 lembar contoh dengan kualitas yang persis sama untuk diperiksa sebelum kontrak ditandatangani. Ini ujian terakhir dan tanpa formula yang benar. Ujian itu mustahil dilewati. Nindya, dengan percaya dirinya yang berlebihan, memerintahkan para pengrajin meracik pewarna sesuai catatan curian itu sekali lagi. Mereka mencoba dan mencoba, tapi hasilnya selalu sama. Warna senja yang seharusnya hangat keemasan selalu keluar menjadi coklat keruh, seperti teh yang ditinggalkan terlalu lama. Mereka mencoba merebusnya lebih lama, menambah takaran, mengganti jenis daun, sia-sia. Saya menyaksikan semua itu dari kejauhan, sambil tetap menjalankan tugas saya sehari-hari. Saya tidak menawarkan bantuan, bukan karena dendam, tapi karena saya tahu, jika saya menyelamatkan mereka sekarang, saya hanya akan kembali menjadi tangan tak bernama yang mereka peras seumur hidup. Pada hari kedua kegagalan itu, Bu Surti akhirnya datang ke kamar saya. Wajahnya tegang, tapi nadanya masih penuh keangkuhan. Beliau berkata, "Rani, kau tahu formula yang benar, kan? Ajarin Nindya, demi nama baik keluarga, demi suamimu." Saya menatap beliau lama. Lalu, saya bertanya dengan tenang, "Bu, kalau saya yang membuat warnanya, apakah nama saya akan disebut?" Beliau terdiam, lalu menjawab dengan jujur yang menyakitkan, "Untuk apa? Kau kan bagian dari keluarga. Yang penting, perusahaan selamat." Saya tersenyum. "Kalau begitu, Bu, biar saya pikirkan dulu." Bu Surti pergi dengan wajah masam, mengira saya akan luluh seperti biasa. Tapi malam itu, saya tahu satu hal dengan pasti. Mereka tidak pernah berniat menghargai saya. Bahkan di saat mereka membutuhkan saya, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana memakai saya tanpa harus mengakui saya. Malam menjelang jamuan, saya hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa benar-benar bebas. Saya duduk di tepi jendela, memandangi bulan, dan berbicara dengan diri saya sendiri. Saya bertanya, apakah saya melakukan hal yang benar? Apakah meninggalkan rumah tangga ini adalah keputusan yang tepat? Lalu saya teringat wajah nenek saya, jari-jarinya yang bernoda indigo, dan suaranya yang lembut saat berkata bahwa harga diri seorang pengrajin terletak pada kejujuran tangannya. Saya teringat diri saya 8 tahun lalu, perempuan muda yang penuh mimpi, yang percaya bahwa cinta cukup untuk membuat sebuah keluarga menerimanya. Perempuan itu sudah tiada. Yang tersisa adalah saya yang lebih kuat, lebih tenang, dan akhirnya lebih jujur pada diri sendiri. Saya memikirkan masa depan. Saya tidak punya rumah mewah lagi. Saya tidak punya nama besar di belakang saya. Saya hanya punya tangan saya, kepala saya, dan beberapa pengrajin setia yang percaya pada saya. Tapi anehnya, itu sudah lebih dari cukup. Karena untuk pertama kalinya, semua yang saya miliki benar-benar milik saya. Saya juga memikirkan Mas Damar. Saya mencoba mengingat kapan terakhir kali dia membela saya. Kapan terakhir kali dia berdiri di antara saya dan keluarganya. Dan berkata, cukup. Rani sudah cukup menderita. Saya tidak menemukan satu pun momen seperti itu. 8 tahun. Dan tidak ada satu kali pun. Cinta yang dulu saya kira ada, ternyata sudah lama menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan bukanlah cinta. Pagi datang, saya bangun, mandi, dan mengenakan kebaya sederhana yang mereka minta. Saya menyisir rambut saya, memandang wajah saya di cermin, dan untuk pertama kalinya, saya melihat seseorang yang saya hormati menatap balik. Bukan menantu yang ketakutan, tapi seorang perempuan yang sudah memutuskan. Saya menyiapkan map tipis berisi semua dokumen saya. Saya genggam erat
Lalu saya melangkah turun ke ruang tamu. Tempat panggung mereka sedang disiapkan. Tempat babak terakhir hidup saya di rumah ini akan segera dimulai. Sepanjang siang itu, saya menjalankan tugas saya seperti biasa. Saya menata meja, memastikan teh tersedia, mengatur kursi para tamu. Para pengrajin memandang saya dengan iba, mengira saya hanya pelayan di pesta kemenangan keluarga yang menindas saya. Mereka tidak tahu, di balik ketenangan saya, ada sebuah badai yang sudah siap saya lepaskan. Bu Yuli, satu-satunya yang merasakan ada yang berbeda, mendekati saya dan berbisik, "Nak Rani baik-baik saja." Saya menggenggam tangannya dan berkata, "Hari ini, Bu, semuanya akan kembali ke tempatnya yang benar. Percayalah pada saya." Beliau tidak mengerti, tapi beliau mengangguk karena beliau memang selalu percaya pada saya. Dan ketika malam tiba, ketika lampu kristal menyala, dan para tamu mulai berdatangan, saya berdiri di sudut ruangan dengan nampan teh di tangan, menunggu. Menunggu saat yang tepat. Menunggu kebenaran yang sudah terlalu lama di penjara. Akhirnya menemukan jalan keluarnya. Ada satu peristiwa lagi di hari-hari menjelang jamuan yang membuat saya semakin yakin bahwa kebenaran tidak bisa selamanya dikubur. Nindya, yang mulai putus asa karena formula curian itu tak kunjung berhasil. Mencoba cara lain. Dia mendekati salah satu pengrajin senior, seorang lelaki tua bernama Pak Karto, yang sudah ikut sejak zaman kakek Mas Damar. Nindya menawarkan uang kepada beliau agar mau membocorkan rahasia warna. Kalau-kalau Pak Karto pernah melihat saya bekerja dan mengingat takarannya. Pak Karto datang menemui saya keesokan harinya. Beliau bercerita dengan suara bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. "Nak Rani," katanya, "saya sudah tua, tapi saya tidak akan menjual harga diri saya. Mereka kira semua orang bisa dibeli. Mereka lupa ada hal yang lebih mahal dari uang." Saya menggenggam tangan beliau yang keriput, dan untuk kesekian kalinya saya sadar kesetiaan sejati tidak lahir dari uang, melainkan dari rasa hormat yang membuat saya terharu. Pak Karto bahkan tidak tahu formula yang benar. Tidak ada satu pengrajin pun yang tahu, karena saya selalu meracik bagian terpenting dari pewarna itu sendirian, di ruang kecil saya, jauh dari mata siapapun. Bukan karena saya tidak percaya pada mereka, tapi karena seperti kata nenek saya, ada rahasia yang harus dijaga seorang pengrajin sampai dia yakin pada siapa harus mewariskannya. Peristiwa kecil itu menjadi bukti terakhir bagi saya. Bukti bahwa keluarga Wirakusuma dalam keputusasaan mereka bersedia melakukan apa saja untuk merampas apa yang bukan milik mereka. Mereka mencuri buku catatan. Mereka menyiapkan surat penyerahan paksa. Mereka menyiapkan uang pembungkam. Dan kini, mereka mencoba menyuap pengrajin tua yang setia. Semuanya hanya untuk menghindari satu hal sederhana yang sebenarnya mereka bisa lakukan sejak awal. Mengakui saya dan menghargai saya. Tapi kesombongan memang punya harga. Dan malam jamuan itu, mereka akan membayarnya dengan lunas. Saya juga ingat, di sela-sela hari yang menegangkan itu, saya sempat menelpon ibu saya di kampung. Saya tidak menceritakan semua kesulitan saya, karena saya tidak ingin beliau cemas. Tapi saya berkata satu hal. Saya bilang, "Bu, sebentar lagi Rani akan punya tempat sendiri. Tempat di mana karya Rani dihargai." Ibu saya dengan suara teduhnya hanya berkata, "Nenekmu pasti bangga, Nak." Kain yang jujur memang selalu menemukan jalannya pulang. Kalimat itu, kalimat yang sama yang pernah diucapkan nenek saya, menjadi pegangan saya melewati malam terberat sekaligus paling membebaskan dalam hidup saya. Insiden kelima terjadi seminggu menjelang pertemuan besar dengan pembeli Jepang. Keluarga Wirakusuma memutuskan menggelar jamuan megah di Rumah Menteng. Mereka mengundang relasi bisnis, kolega lama, bahkan beberapa wartawan media gaya hidup. Tujuannya jelas. Mereka ingin memamerkan kontrak ekspor itu seolah-olah itu buah dari kejeniusan keluarga mereka. Dan mereka ingin Nindya berdiri di tengah panggung sebagai sang perancang. Saya diberitahu peran saya malam itu, bukan sebagai perancang, bukan sebagai tamu. Saya diminta membantu di dapur dan menyajikan minuman. Bu Surti berkata dengan senyum yang dingin,
Kau lebih cocok di belakang. Rani, biar Nindya yang tampil. Dia kan wajah Wirakusuma. Saya hanya mengangguk. Baik. Bu, saya tidak protes. Saya tidak menangis. Karena saya tahu malam itu bukan panggung mereka. Itu panggung saya. Mereka hanya belum tahu. Insiden ke-6 adalah hari ketika rencana mereka mulai retak tanpa mereka sadari. 2 hari sebelum jamuan, pihak Jepang mengirim pesan. Mereka ingin memastikan satu hal sebelum menandatangani kontrak. Mereka meminta bertemu langsung dengan perancang motif senjatua untuk membahas detail teknis pewarna yang tidak bisa dijelaskan orang lain. Mereka menulis dalam bahasa yang sopan namun tegas bahwa keaslian formula adalah syarat mutlak kontrak. Bu Surti panik. Nindya panik. Karena mereka tahu Nindya tidak akan bisa menjawab satupun pertanyaan teknis. Dia tidak tahu suhu air yang tepat. Tidak tahu berapa lama daun harus difermentasi. Tidak tahu mengapa warna bisa berubah jika kelembapan salah. Maka mereka kembali kepada saya. Kali ini dengan nada manis yang menjijikan. Nindya datang ke dapur, tersenyum, dan berkata, Mbak Rani, nanti saat pertemuan, Mbak bantu jelaskan teknisnya ya, tapi biar aku yang bicara di depan. Mbak cukup berdiri di samping, bisik-bisik ke aku kalau ada yang sulit. Saya menatapnya. Perempuan yang 2 minggu lalu menertawakan saya dari balik pintu, kini meminta saya menjadi suara di balik bibirnya. Saya hampir tertawa, tapi saya hanya berkata, tentu, Nindya, aku akan jelaskan semua yang perlu mereka tahu. Dan saya memang berniat menjelaskan semuanya. Hanya saja, tidak dengan cara yang mereka bayangkan. Insiden ke-7. Malam sebelum jamuan, saya menerima kabar dari Pak Hartono. Beliau menelpon dengan suara yang tenang, namun penuh arti. Rani, sudah selesai. Sertifikat hak cipta atas ketiga motif itu sudah resmi keluar atas nama Maharani. Secara hukum, sejak hari ini, embun pagi, akar langit, dan senja tua adalah ciptaanmu yang dilindungi negara. Siapapun yang memakainya tanpa izinmu melanggar hukum. Saya memejamkan mata. 8 tahun. 8 tahun karya saya berjalan di bawah nama orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia kembali pulang ke pangkuan penciptanya. Saya juga sudah berbicara dengan pihak Jepang secara langsung, lewat email pribadi. Saya jelaskan dengan jujur dan profesional bahwa sayalah perancang dan pemegang formula, dan bahwa saya bersedia melanjutkan kerjasama, tapi dengan kejelasan hukum tentang siapa pemilik karya. Mereka membalas dengan satu kalimat yang membuat saya tahu semuanya akan baik-baik saja. Mereka menulis bahwa mereka selalu menghargai pencipta sejati dan bahwa kontrak hanya bernilai jika dibuat dengan orang yang benar. Puncak malam itu tiba ketika perwakilan dari perusahaan Jepang datang. 3 orang berjas rapi masuk ke ruangan. Seluruh tamu bertepuk tangan. Bu Surti bangkit menyambut mereka dengan senyum termanisnya. Nindya bergegas maju, mengulurkan tangan, memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris yang dia latih berhari-hari. Selamat datang. Saya, Nindya Wirakusuma, perancang motif senja tua. Pemimpin rombongan Jepang itu, seorang pria tua berkacamata, menatap Nindya sebentar. Lalu dia menoleh ke seluruh ruangan dan bertanya dengan tenang, "Maaf, di mana Ibu Maharani?" "Kami datang untuk menemui beliau." Senyap. Senyum Nindya membeku. Bu Surti tersedak ludahnya sendiri. Mas Damar menoleh ke arah saya dengan mata melebar. Dan saya masih memegang nampan teh di sudut ruangan. Perlahan meletakkannya di atas meja terdekat. Saya melangkah maju. "Saya Maharani," kata saya. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh." Disinilah momen yang membuat seluruh ruangan yang tadi penuh tawa mendadak sunyi seperti kuburan. Bu Surti yang tidak bisa menahan diri langsung berdiri dan berseru, "Apa-apaan ini?" Rani kembali ke dapur. "Tamu ini tamu keluarga kami." Suaranya melengking, memecah keheningan. "Dasar menantu tidak tahu diri. Siapa kamu berani tampil di depan tamu rumah ini? Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa keluarga kami." Saya menatap beliau. "Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya tidak menundukkan kepala." "Bu," kata saya pelan,
namun cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Selama 8 tahun, Saya memang bukan siapa-siapa di rumah ini. tapi malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri yang sebenarnya. Saya membuka map tipis yang sejak tadi saya simpan. Saya keluarkan lembar pertama. Ini sertifikat hak cipta. Resmi. Dikeluarkan negara. Motif embun pagi. Motif akar langit. Dan motif senja tua. Ketiganya terdaftar atas nama saya, Maharani. Sebagai pencipta tunggal, wajah Nindya pucat pasi. Buku catatan formula yang dia curi kini tak ada artinya. Saya keluarkan lembar kedua. Dan ini, surat dari perusahaan yang terhormat ini. Mereka sejak awal tahu siapa perancang motif yang mereka inginkan. Mereka menyebut nama saya, bukan nama lain. Kontrak ekspor ini hanya akan ditandatangani dengan pemegang hak cipta yang sah, yaitu saya. Pria tua Jepang itu mengangguk pelan, membenarkan kata-kata saya di depan semua orang. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Para wartawan mulai mencatat. Para relasi bisnis saling pandang. Dan keluarga Wirakusuma berdiri di tengah panggung mereka sendiri, telanjang di hadapan kebenaran. Bu Surti gemetar. Kau merebut perusahaan keluarga kami, tidak? Bu, jawab saya. Saya tidak merebut apapun. Perusahaan ini tetap milik keluarga. Bangunannya, namanya, sejarahnya, semua tetap milik Anda. Saya hanya membawa pulang apa yang sejak awal memang milik saya. Tangan saya, karya saya. Formula yang lahir dari kepala saya. Itu tidak pernah jadi milik siapapun selain saya. Mas Damar maju, suaranya bergetar. Rani, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan di depan orang. Saya menoleh kepadanya. Lelaki yang dulu berkata, kain saya seperti bercerita. Lelaki yang ratusan kali memintanya, saya mengalah. Mas, kata saya. Dan untuk terakhir kalinya, saya menyebutnya begitu. Aku sudah mengalah selama 8 tahun. Aku mengalah sampai aku lupa siapa aku. Malam ini, aku tidak mengalah lagi. Saya mengeluarkan satu lembar terakhir dari map saya. Gugatan cerai yang sudah disiapkan Pak Hartono. Pengacara saya akan mengurus perceraian ini. Dan tentang kontrak Jepang, saya akan melanjutkannya. Tapi sebagai perancang merdeka dengan rumah batik saya sendiri. Para pengrajin yang ingin ikut, pintu saya terbuka. Yang ingin tinggal, silahkan tinggal. Bu Yuli, kepala pengrajin yang sudah 20 tahun mengabdi, berdiri dari kursinya di sudut. Diikuti 3, 5. Lalu hampir seluruh pengrajin yang malam itu hadir. Mereka berdiri di belakang saya, tanpa satu kata pun. Mereka memilih. Karena para pengrajin tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan keluarga itu. Mereka tahu tangan siapa yang sebenarnya menghidupkan kain-kain itu. Saya melepas celemek katun kusam yang sejak tadi terikat di pinggang saya. Saya melipatnya dengan rapi. Lalu saya letakkan di atas meja, di samping kain putih yang tadi dinodai air pewarna oleh Bu Surti. Dua benda itu berdampingan, seperti dua babak dalam hidup saya yang akhirnya saya tutup. Terima kasih, kata saya kepada ruangan itu, atas 8 tahun yang penuh pelajaran. Lalu, saya berbalik dan melangkah keluar dari rumah menteng itu, tanpa menoleh ke belakang. Mereka pikir mereka telah membuang saya ke titik terendah. Mereka tidak pernah mengerti bahwa detak jantung dari kejayaan Wirakusuma selama ini ada dalam genggaman perempuan yang baru saja mereka hina di depan banyak orang. Saya ingin menceritakan sedikit lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah malam itu. Karena disitulah letak pelajaran yang sebenarnya. Hari-hari pertama setelah saya meninggalkan rumah menteng. Tidak mudah. Saya tinggal sementara di rumah seorang sahabat lama di Bandung. Dengan koper berisi pakaian seadanya dan satu map dokumen yang menjadi harta paling berharga saya. Saya tidak punya modal besar. Saya tidak punya bangunan megah. Yang saya punya hanyalah nama yang sudah saya pertaruhkan dan kepercayaan dari segelintir pengrajin yang memilih mengikuti saya. Tapi kabar tentang malam itu menyebar lebih cepat dari yang saya kira. Para wartawan yang hadir di jamuan menuliskan kisahnya. Bukan kisah tentang kontrak besar, melainkan kisah tentang seorang perancang yang selama bertahun-tahun
karyanya diklaim orang lain, dan akhirnya berdiri membela dirinya sendiri. Kisah itu menyentuh banyak orang. Pesan-pesan dukungan berdatangan dari perempuan-perempuan yang merasa pernah berada di posisi saya. Perusahaan Jepang itu menepati janjinya. Mereka menghubungi saya secara resmi dan menyatakan ingin melanjutkan kerjasama langsung dengan saya sebagai pemegang hak cipta. Mereka berkata dalam pesan yang saya simpan sampai hari ini, bahwa mereka berbisnis dengan pencipta, bukan dengan pemilik nama kontrak itu, yang dulu hampir direbut keluarga Wirakusuma, akhirnya berlabuh di tangan yang benar. Dengan modal awal dari kontrak itu, saya mendirikan rumah batik kecil saya sendiri. Saya menamainya dengan nama nenek saya, perempuan yang mengajari saya membaca warna. Di pintu masuknya, saya gantung satu lembar kain motif senja tua. Kain pertama yang benar-benar saya buat sebagai perempuan merdeka. Setiap pagi saat saya membuka workshop itu, saya memandangi kain itu dan teringat dari mana saya berasal. Para pengrajin yang ikut bersama saya perlakukan berbeda dari cara saya dulu diperlakukan. Setiap orang punya nama. Setiap orang punya bagian dari hasil penjualan. Setiap karya yang lahir, saya pastikan tercantum nama tangan yang membuatnya. Bu Yuli menjadi kepala pengrajin saya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia dipanggil dengan gelar yang pantas, Sari, pengrajin muda yang dulu menangis karena dimarahin India. Kini berkembang menjadi salah satu perancang muda paling berbakat di tempat saya. Sementara itu, rumah batik Wirakusuma perlahan kehilangan cahayanya. Tanpa formula yang benar, tanpa motif baru, tanpa tangan-tangan terampil yang sudah pindah, mereka tidak mampu memenuhi pesanan. Pembeli satu persatu berpaling. Nama besar yang dibangun 3 generasi itu, yang sempat saya selamatkan dari kehancuran, kini kembali meredup. Kali ini tanpa ada yang datang menyelamatkan. Saya tidak merasa menang. Sungguh, saya tidak pernah menginginkan kehancuran mereka. Yang saya inginkan hanyalah pengakuan. Dan ketika pengakuan itu ditolak terus-menerus, satu-satunya jalan yang tersisa adalah pergi membawa apa yang memang milik saya. Kalau kemudian mereka jatuh, itu bukan karena saya menjatuhkan mereka. Itu karena mereka membangun kejayaan di atas tangan yang mereka anggap remeh, lalu lupa bahwa tangan itu bisa pergi kapan saja. Nindya, yang dulu menyebut dirinya penerus Wirakusuma, tidak pernah berhasil menciptakan satu karya pun yang dilirik pasar. Foto-fotonya yang dulu penuh pujian, kini sepi, tanpa karya saya untuk dia pamerkan. Dunia akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Sebuah nama tanpa tangan, sebuah wajah tanpa karya. Bu Surti, yang dulu duduk bagai ratu di kursi utama, menjadi semakin pendiam. Beberapa kali saya mendengar kabar bahwa beliau menyesali keputusannya, tapi penyesalan yang datang setelah semuanya hilang hanyalah bayangan dari apa yang seharusnya menjadi kebijaksanaan sejak awal. Dan Mas Damar, dia pernah datang sekali, berdiri di depan pintu workshop saya dengan wajah lelah dan penyesalan yang terlambat. Dia berkata bahwa dia baru menyadari betapa berharganya saya, betapa banyak yang telah dia abaikan. Saya mendengarkannya dengan tenang. Saya tidak marah, saya hanya menatapnya dan berkata bahwa beberapa hal sekali patah tidak bisa disambung kembali. Saya menawarinya teh. Kami berbincang sebentar tentang masa lalu saya mengantarnya pulang. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya 2 orang dewasa yang akhirnya menutup sebuah bab dengan damai. Setelah dia pergi malam itu, saya berdiri sendiri di workshop saya yang sederhana. Saya memandangi kain-kain yang tergantung, warna-warna yang lahir dari tangan saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya merasakan kedamaian yang utuh. Bukan kedamaian orang yang menang, tapi kedamaian orang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Aroma malam panas dan pewarna alami memenuhi udara. Bau rumah, bau tempat saya merasa paling hidup. Di luar jendela,
Langit Bandung mulai cerah. Dan saya tahu, Lembaran baru hidup saya baru saja dimulai. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Kebaikan yang terus-menerus diam sering disalahartikan sebagai kelemahan. tapi diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara seseorang menabung kekuatan. Sampai tiba saatnya berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang karyanya diakui orang lain, yang pengorbanannya dianggap kewajiban, yang diamnya diinjak-injak. Jika Anda salah satunya, ingatlah, nilai Anda tidak ditentukan oleh seberapa keras orang lain mencoba mengecilkannya. Ada juga banyak suami seperti Mas Damar, Lelaki yang tahu mana yang benar, tapi memilih diam demi kenyamanan. Ketahuilah, diam di depan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua yang takut kehilangan kuasa, sampai lupa bahwa rumah yang dibangun di atas penindasan tidak akan pernah benar-benar berdiri kokoh. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus menunduk, atau pilihan untuk akhirnya berdiri tegak dan berjalan di atas kaki kita sendiri. Saya memilih berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan Anda? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.